Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damda Kusmatullah dari Universitas Terbuka Yogyakarta di program studi Sistem Informasi, dan nomor induk mahasiswa saya 052629415. Dan di sini saya diberikan tugas 2 dari mata kuliah berpraktik, yaitu struktur data. Yaitu kita diberikan 2 soal. Yang soal nomor 1 suruh membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Untuk variabelnya ada minimal 8 elemen. Jadi kita analisa nanti. Yang kedua, membuat program Java mengurutkan dari data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Itu juga sama, menggunakan minimal itu 8 elemen. Lalu kita kinerja algoritma ini kita analisa sendiri. Sekarang saya akan sudah buatkan program ini menggunakan Visual Studio Code. Ya, jadi di sini sudah saya buatkan programnya ya untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Yang pertama ini untuk soal nomor 1-nya untuk merge-sort descending-nya. Jadi ini untuk kelas merge-sort-nya, jadi seluruh kelasnya seperti ini. Ini untuk fungsi merge-sort-nya ya, jadi kegunaannya untuk menjalankan proses semua fungsinya ini. Jadi prosesnya bisa mencapai berulangan setiap bagian elemennya. Lalu yang ini untuk fungsi merge-nya ya, jadi kegunaannya untuk menghitung ukuran subarray kiri ataupun subarray yang kanan dan mempersiapkan array sementara untuk menampung data sebelum digabung. Ini nanti untuk copy data array sementaranya. Jadi untuk menyalin elemen dari array utama ke 2 array sementara tadi. Lalu ini untuk proses penggabungan. Jadi kegunaannya untuk menggabungkan elemen array dari array kiri tadi ke array yang kanan, lalu untuk ke array yang utamanya. Untuk menyalin sisa elemen tadi. Jadi kegunaannya jika salah satu array kiri ataupun yang kanan masih memiliki sisa elemen, semuanya dimasukkan ke array utamanya. Jadi menghindari elemen yang tertinggal nanti. Ya, di sini terdapat main program nanti untuk mendefinisikan array ini berisi 8 elemen tadi yang minimalnya. Jadi akan diurutkan. Ini untuk tampilan datanya yang sebelum diurutkan ya. Kalau kita memanggil merge-sort-nya, jadi untuk menggunakan merge-sort ini jalankan proses pengurutan mulai dari index pertama hingga ke yang terakhir. Lalu ini untuk tampilan akhirnya, jadi untuk menampilkan hasil akhir data yang telah diurutkan nanti dari terbesar yang ke terkecilnya. Sekarang akan dicoba apakah sudah berjalan untuk program ini. Ya, ini jadi hasilnya ya. Jadi ini data yang sebelum diurutkan, di masih belum berurutan ya untuk elemennya, dan ini data setelah diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Jadi untuk yang merge-sort descending-nya sudah sesuai ya. Sekarang saya lanjut untuk penjelasan soal nomor 2-nya, yaitu untuk counting sort descending-nya. Ini untuk kelas counting sort descending-nya ya.
Jadi di sini terdapat sebuah fungsi dari program ini, yaitu fungsi kelas counting short descending. Di sini kita fungsi untuk mencari nilai maksimumnya dari counting short itu. Di baris kode ini bisa mengecek elemen satu persatu dan untuk menemukan angka yang terbesarnya. Lalu di sini kita buat untuk menghitung array count. Jadi untuk membuat array frekuensi, yaitu count array. Di sini kita menghitung frekuensi kemunculannya. Jadi kita menghitung berapa sering tiap angka muncul dalam data ini. Lalu di sini saya buatkan fungsi untuk menulis kembali data ke array ini. Di kegunaannya, jadi bagian ini mengisi kembali array utama dari angka terbesar tadi ke angka terkecil. Jadi di sini ya untuk prosesnya. Lalu di sini kelas mainnya. Jadi untuk mengeksekusi program dari counting short. Lalu ini untuk data awal. Jadi nilainya ini masih belum terurut ya. Kita memanggil fungsi counting short tadi. Jadi untuk menjalankan proses pengurutan dengan algoritma counting short. Lalu di sini menampilkan hasil akhir data yang setelah diurutkan. Di sini untuk kelas counting short-nya ya. Sekarang akan saya coba apakah sudah tereksekusi. Jadi ini untuk fungsi counting short-nya ya. Jadi di sini data yang sebelum diurutkan dan ini data setelah diurutkan menggunakan counting short descending. Jadi sudah sesuai ya urutannya. Jadi sekian penjelasan dari dua soal tugas 2 di mata kuliah berpraktik struktur data. Bila ada kekurangan dalam penjelasan kali ini mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.